Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik. Akhirnya kita bertemu juga ya setelah 1 minggu tidak bertemu karena kalian sedang melaksanakan penilaian tengah semester. Semoga anak-anak di mata pelajaran matematika dan yang lainnya juga mendapatkan nilai yang memuaskan dan maksimal. Semoga juga ilmunya bermanfaat ya. Baik, kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Anak-anak dapat membuka halaman 173 ya. Anak-anak buka buku paket matematika halaman 173 mengenai sifat-sifat operasi himpunan. Ya. Baik, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat operasi himpunan. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh yang terkait dengan sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama, sifat himpunan, yaitu sifat idempoten. Sifat idempoten yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan antara lain. Yang pertama, A irisan A sama dengan A dan A gabungan A sama dengan A. Bagaimana penerapannya? Dapat dilihat seperti contoh yang ada di layar PPT. Ya, contohnya diketahui himpunan K sama dengan 4, 5, dan 6. Tentukan K irisan K sama dengan K dan K gabungan K sama dengan K. Penyelesaian yang pertama, K irisan K sama dengan K. K itu 456 diiris dengan K 456. Jadinya 456. Jadi K irisan K sama dengan K. Ya. Yang kedua, K gabungan K sama dengan K. 456 digabung 456 sama dengan 456. Jadi K gabungan K sama dengan K. Dapat dipahami? Untuk yang sifat idempoten ya bisa ya, mudah. Kemudian yang kedua, sifat identitas. Sifat identitas berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Antara lain, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, A irisan S sama dengan A gabungan himpunan kosong sama dengan A, dan A gabungan S sama dengan S. Ya. Seperti contoh diketahui S sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan J sama dengan 2, 3, 5, 7. Ya, himpunan J itu anggotanya 2, 3, 5, 7. Tentukan A, J irisan himpunan kosong, kemudian B, J irisan S. Penyelesaiannya tadi himpunan semestanya yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 10. Anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Kemudian J irisan himpunan kosong 2, 3, 5, 7. J tadi 2, 3, 5, 7 ya anggotanya diiris himpunan kosong. Ingat, irisan dua himpunan didapat dengan mencari anggota yang sama. Ya, anggota yang sama. Jadi tidak ada anggota yang sama. Dia himpunan kosong. J irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Ya. Kemudian yang kedua, J irisan S 2, 3, 5, 7 diiris dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S itu tadi apa? Himpunan bilangan asli kurang dari 9 ya. Jadi J irisan S sama dengan 2, 3, 5, 7. Jadi J irisan S sama dengan himpunan J sama dengan 2, 3, 5, 7 ya. Bisa dipahami untuk yang sifat identitas? Bisa ya anak-anak. Kemudian selanjutnya sifat komutatif. Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan B sama dengan B irisan A ya, dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Seperti contoh diketahui dua himpunan A sama dengan 3, 4, 5, 6 dan B 2, 3, 4. Tunjukkan bahwa A irisan B sama dengan B irisan A dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Bagaimana caranya? Dapat dilihat di layar PPT. Penyelesaiannya adalah perhatikan anggota-anggota pada himpunan A dan B ya. Kalian perhatikan terlebih dahulu anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Anggota A irisan B merupakan persekutuan dari anggota yang ada pada himpunan A dan himpunan B. Ya, jadi
A irisan B itu 3 dan 4. Selanjutnya kita tentukan B irisan A. Ya. B irisan A itu anggota di himpunan B yang terdapat di himpunan A. Anggota himpunan B yang terdapat di A itu apa saja? 3 dan 4. Jadi B irisan A itu 3 dan 4. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa A irisan B sama dengan B irisan A. Dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Ya. Yang pertama tadi apa? Perhatikan dulu anggota-anggota himpunannya itu apa saja. A anggotanya apa, B anggotanya apa. Kemudian baru diiris. A irisan B apa, B irisan A apa, begitu ya. Jadi nanti dapat disimpulkan, dapat kita ketahui bahwa A irisan B itu sama dengan B irisan A. Sebaliknya, A gabungan B juga sama dengan B gabungan A. Tuh ya. Untuk sifat komutatif bisa dipahami. Kemudian selanjutnya sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Yaitu A irisan B kemudian diiris C sama dengan A irisan B irisan C, dan A gabungan B digabung dengan C sama dengan A gabung B gabung C, gitu ya. Nah, sekarang kita ke contohnya. Contoh, diketahui A sama dengan P QRS, B sama dengan RST, dan C QRS. Tunjukkan bahwa A irisan B, kemudian A irisan B itu tadi diiris dengan C, itu sama dengan A irisan B irisan C. Ya, penyelesaiannya kita tentukan terlebih dahulu A gabungan B. A gabungan B irisan C. Yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Seperti biasanya, seperti dulu pas zaman sekolah dasar, zaman SD ya. Yang ada di dalam kurung kita dahulukan. Itu A gabungan B. Jadi A tadi PQRS, kita gabung dengan RST ya. Jadinya PQRST. Kemudian kita gabung lagi dengan C. C itu QRS. Jadi A gabungan B gabungan C PQRST. Ya. Kemudian dapat dilihat juga A gabungan B gabungan C itu juga sama, kita dahulukan, kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. B gabungan C itu tadi QRST, jadi A gabungan B gabungan C itu PQRS digabung QIRST, QIRST. Jadi A gabungan B gabungan C itu PQRST ya. Sambil dilihat layar PPT-nya, sambil dipahami. Kalau tidak bisa diulang kembali video ini, begitu ya. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C ya. Selanjutnya untuk sifat distributif. Sifat distributif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan ya. Jadi A irisan B gabungan C sama dengan A gabungan B diiris A irisan B gabungan A irisan C ya. Pelan-pelan. A irisan B gabung A irisan C itu sama saja A irisan B gabungan C ya. Ini ibu bolak-balik, bisa ya. Ya, sekarang kita lihat contohnya saja ya. Diketahui himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, himpunan B ada 2, 4, 5, 8. Kemudian himpunan 2, 4, 6, 8. Kemudian himpunan C itu ada 1, 3, 5. Dan tunjukkan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan B. Maaf ini ada yang salah, yang terakhir ini C ya. Jadi tunjukkan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C ya. Begitu penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu hasilnya A irisan B gabungan C ya. Yang ada di dalam kurung dulu yang kita kerjakan.
2468 digabung 135 jadinya 1 2 3 4 5 6 8 ya. Kemudian kita iris 1 2 3 4 diiris dengan 1 2 3 4 5 6 8 jadinya 1 2 3 4 ya, yang angkanya sama. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan hasil dari A irisan B digabung A irisan C. A irisan B itu tadi digabung dengan A irisan A diiris ya, diiris dengan B. 1 2 3 4 diiris 2 4 6 8 jadinya A irisan B itu tadi 24 ya. Kemudian A irisan C, A 1 2 3 4 diiris 1 3 5 jadinya 1 3. A irisan C itu jadinya 1 3. Kemudian kita jadikan satu. Tadi A irisan B berapa digabung dengan A irisan C berapa? A irisan B itu 24 digabung dengan A irisan C itu 1 3. Jadi 24 digabung 1 3. Jadinya 1 2 3 4. Ya. Mudah bisa dipahami ya. Dengan membandingkan hasil akhir langkah pertama dan kedua dapat ditunjukkan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Ya, ini salah. Yang terakhir itu ada kesalahan sedikit. Kemudian latihan soal ya, tentukan sifat komutatif dari A irisan B sama dengan B irisan A. Dengan diketahui himpunan A itu 1, 3, 5, 7, kemudian himpunan B itu ada 2, 3, 4, dan 5. Kemudian soal yang kedua, fungsi identitas apabila hasil dari irisan atau gabungan merupakan identitas suatu himpunan, misal S merupakan identitas, J gabungan S sama dengan S, diketahui S sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6, dan J 2, 3, 5. Tentukan J irisan himpunan kosong dan J irisan S ya. Jadi kalian itu yang pertama di data dulu anggotanya. S itu tadi ada apa saja, ada berapa anggotanya apa saja. Kemudian baru ditentukan J irisan himpunan kosong, kemudian J irisan S ya. Untuk soal yang ketiga atau soal yang terakhir, sifat asosiatif jika A irisan B irisan C sama dengan B irisan C irisan A dengan anggota himpunan A itu 1, 3, 5, 7, kemudian B 2, 3, 4, 5, dan C 3, 5, 6, 8. Baik, sekian pembelajaran matematika mengenai sifat-sifat operasi himpunan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa dikerjakan latihan soal 3 tadi. Jika ada yang ditanyakan bisa lewat WA grup ya, grup matematika. Sekian dari Bu Fia. Apabila ada kesalahan, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.